Sejarah permainan sepak bola dimulai sejak abad kedua dan ketiga sebelum Masehi di Tiongkok, tepatnya pada masa pemerintahan dinasti Han. Pada masa pemerintahan dinasti Han tersebut, masyarakat membawa bola kulit dan menendangnya ke dalam jaring kecil. Permainan serupa juga dimainkan di Jepang dengan sebutan kemari. Di Italia, permainan menendang dan menggiring bola juga mulai digemari, terutama pada awal abad ke-16. Namun, menurut surat kabar Vatikan, El Osservatore Panomo, dikatakan bahwa sepak bola pertama kali ditemukan oleh suku Guarani di Paraguay pada tahun 1793, tepat 70 tahun sebelum diklaim Inggris. Sepak bola modern mulai berkembang di Inggris dengan menetapkan peraturan-peraturan dasar, sehingga banyak digemari oleh berbagai kalangan. Namun, di beberapa kompetisi, permainan ini banyak menimbulkan kekerasan, sehingga Raja Edward III dari Inggris melarang permainan sepak bola ini. Raja James I dari Skotlandia juga mendukung larangan untuk bermain sepak bola. Pada tahun 1815, sebuah perubahan besar menyebabkan sepak bola menjadi terkenal di lingkungan universitas dan sekolah. Kelahiran sepak bola modern terjadi di Freemasons Tavern pada tahun 1863, ketika 11 sekolah dan klub berkumpul untuk membahas aturan baku dari olahraga tersebut. Pada tahun 1904, Asosiasi Sepak Bola Tertinggi Dunia, FIFA, terbentuk. Dan sejak saat itu, berbagai kompetisi resmi sepak bola mulai digelar di berbagai negara. Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930, ketika Presiden pertama FIFA, Jules Rimet, memutuskan untuk mengadakan turnamen sepak bola internasional. Piala Dunia FIFA pada tahun 1930 hanya diikuti oleh 13 negara, dan tim nasional Uruguay mampu tampil sebagai juara ketika mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 4-2. Lucien Laurent dari tim nasional Prancis adalah pemain pertama yang mampu mencetak gol di turnamen Piala Dunia tersebut. Di Indonesia sendiri, sepak bola mulai digemari pada tahun 1930, ketika Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) mulai dibentuk. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dibentuk pada April 1930 di Yogyakarta. Sejak dibentuknya PSSI, bangsa Indonesia mulai aktif mengenal permainan sepak bola tersebut. Hingga pada tahun 1938, Indonesia menjadi negara Asia pertama yang mampu tampil di Piala Dunia, meski saat itu masih bernama Hindia Belanda. Aturan dasar permainan sepak bola. Yang pertama adalah lapangan. Lapangan yang digunakan untuk pertandingan internasional dewasa memiliki panjang yang berkisar antara 100 sampai 120 meter, sedangkan lebarnya adalah 65 sampai 75 meter. Di bagian tengah kedua ujung lapangan terdapat area gawang yang berbentuk persegi panjang, panjangnya 7,32 meter dan tingginya 2,44 meter. Di area depan gawang terdapat area penalti yang berjarak 16,5 meter dari gawang. Area tersebut berfungsi untuk mengetahui batasan kiper boleh menangkap bola dengan tangan. Aturan yang kedua adalah lama permainan. Lama permainan sepak bola normal adalah 2 kali 45 menit. Ditambah dengan 15 menit waktu istirahat di antara kedua babak. Namun, di pertandingan sepak bola resmi yang bersifat fase knockout atau babak gugur,
Permainan sepak bola dilanjutkan dengan extra time yang berdurasi 2 kali 15 menit jika dalam permainan 2 kali 45 menit belum ditemukan pemenang. Jika selama extra time 2 kali 15 menit skor masih imbang, maka pertandingan akan dilanjutkan ke babak adu penalti. Aturan dasar yang ketiga adalah pelanggaran dan kartu. Pemain yang melakukan pelanggaran dengan cukup keras, maka wasit berhak untuk memberi peringatan dengan kartu kuning ataupun kartu merah. Ketika wasit memberi kartu, pertandingan dihentikan sejenak dan wasit mengangkat kartu tersebut di depan pemain yang akan diberikan. Pemain yang telah mendapatkan 2 kartu kuning dalam satu pertandingan, maka pemain tersebut harus meninggalkan lapangan dan tidak boleh digantikan oleh pemain lainnya. Pada umumnya, setiap pertandingan sepak bola dipimpin oleh 4 orang wasit. Wasit memiliki peluit yang digunakan sebagai tanda untuk memulai atau menghentikan pertandingan. 1 orang wasit bertugas untuk memimpin jalannya pertandingan dan memberi peringatan serta tindakan terhadap pemain yang melakukan pelanggaran. 2 orang hakim garis yang masing-masing membawa sebuah bendera berwarna cerah yang bertugas untuk membantu wasit yang memimpin pertandingan. Selanjutnya, 1 wasit yang berada di bagian tengah pinggir lapangan. Wasit yang bertugas untuk mengangkat board pergantian pemain ataupun board untuk tambahan waktu atau injury time. Namun, di sepak bola masa kini, teknologi semakin canggih dan sudah banyak teknologi yang diterapkan, seperti VAR, Video Assistant Reference, atau goal line teknologi, dan lain sebagainya. Jadi, pekerjaan dari sang wasit lebih mudah dan terbantu dengan adanya teknologi di dalam sepak bola. Aturan selanjutnya adalah pemain. Jumlah pemain yang menjadi starting line up atau pemain yang diturunkan sejak awal laga dalam permainan sepak bola adalah berjumlah 11 orang. 11 orang yang terdiri dari 1 orang goalkeeper, back, midfielder, dan penyerang atau striker. Pada masa ini, ada banyak sekali pemain sepak bola top di dunia, seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Junior, dan lain sebagainya. Aturan berikutnya adalah gol. Gol merupakan keadaan di mana bola sudah melewati garis gawang. Apabila telah terjadi gol, maka pertandingan akan dimulai kembali dari tengah lapangan dan bola berada di pihak yang kebobolan. Bola masuk dan bola keluar. Apabila bola out atau keluar dari lapangan pertandingan, maka tim yang tidak melakukan out harus melakukan lemparan ke dalam atau throw in dengan menggunakan kedua tangannya dari sisi luar lapangan tepat pada titik bola tersebut out. Tendangan sudut dan tendangan gawang. Tendangan sudut atau corner kick terjadi apabila pemain dari suatu tim mengeluarkan bola ke area pertahanannya sendiri. Sedangkan tendangan gawang terjadi apabila pemain dari suatu tim melakukan shooting atau tendangan ke gawang, namun bolanya melenceng dari gawang. Tendangan bebas dan tendangan penalti. Tendangan bebas terjadi ketika suatu tim melakukan pelanggaran di luar kotak penalti. Leo Messi va a tener espacio, le han hecho la falta clara a Fabinho. Leo Messi golpea, contra.
Sedangkan tendangan penalti terjadi apabila suatu tim melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti. Inside dribble movement on the last two defenders is nearly identical. You could copy and paste one into the other, and both work exactly as intended, taking advantage of the defender leaning towards Messi's outside shoulder. That's the beauty of Messi's game. He's a master of the basics. To finish off the play, Messi puts away the penalty to open the scoring. Yang terakhir adalah offside. Momen offside terjadi apabila seorang pemain menerima bola dari rekan satu timnya namun melebihi batas pertahanan pemain lawan yang paling belakang. Action.